Awal cerita ini bermula ketika aku mendapat kabar dari temanku bahwa papaku sudah lama terbaring sakit. Ya, kabar buruk ini disampaikan oleh temanku karena waktu itu aku berada jauh dari jangkauannya. Kami bukan hanya terpisah oleh kota, melainkan negara. Aku bersekolah di Papua, sedangkan papaku merantau jauh di Sabah, Malaysia. Dengan penuh rasa cemas, aku menghubungi adikku untuk mendapat kepastian. Ternyata, adikku tak ingin bercerita apapun. Dia malah marah dan membentakku. Dia tak ingin aku tahu keadaan papa, karena tak ingin aku stres dan tidak fokus belajar. Tanpa putus asa, aku terus mencari orang terdekat yang bisa aku hubungi. Sebut saja namanya Lea. Setiap 2 hari sekali, aku memantau perkembangan papaku lewat video call. Setiap malam, aku mengikuti ibadah live streaming di Facebook, dengan harapan Tuhan akan memberikan mujizatnya. Dan benar saja, seminggu kemudian, di saat aku sedang sibuk membersihkan kamar, handphoneku berdering. Ternyata, aku mendapat pesan dari Lea yang berkata, "Selamat pagi, tolong angkat teleponnya, papamu mau bicara." Tanpa berpikir panjang, aku langsung meninggalkan pekerjaanku dan mengangkat video call dari Lea. Tiba-tiba, muncullah sosok insan yang selama ini aku rindukan di layar handphoneku. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, aku pun membalas sapaannya. Sambil menahan air mata kebahagiaanku, aku tak ingin membuatnya cemas karena melihatku menangis. Rasa syukur tak dapat diungkapkan lagi dengan kata-kata. Dalam hatiku berkata, "Terima kasih Tuhan, mujizatmu sungguh nyata." Pagi itu, kami bercerita tentang banyak hal. Tapi satu yang aku ingat, Papa berjanji akan kembali ke kampung setelah sembuh total dan berkumpul bersama nenek, mama, dan adik-adikku. Aku pun merasa lega. Setidaknya ada yang memantau kesehatannya di kampung. Setelah beberapa jam bercerita dan melepas rindu, aku pun berpamitan untuk mengakhiri video call-nya. Karena ada hal lain yang harus kukerjakan. Selama 3 hari berlalu, aku tidak mendapat kepastian yang jelas tentang papa. Di saat aku bertanya dan meminta untuk video call lagi, Lea hanya berkata dan beralasan, "Papamu baik-baik saja. Teruslah berdoa dan tetap fokus belajar." Aku berusaha percaya dengan kata-kata Lea. Tapi hatiku terus merasa gelisah. Seakan kata-kata itu dikeluarkan agar aku merasa tenang. Keesokan paginya, aku melakukan aktivitasku seperti biasa. Saat akan melangkahkan kaki ke kamar mandi, tiba-tiba aku mendapat pesan dari Lea yang berkata, "Yang sabar ya, papamu sudah tidak merasakan sakit lagi." Disertai foto papa yang sudah terlihat kaku. Aku seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat. Ternyata benar firasatku. Lea tak ingin aku khawatir dan stres karena memikirkan keadaan papa. Yang aku sesalkan adalah mengapa papa pergi tanpa sempat berpamitan, bahkan untuk memberikan pesan terakhirnya pun tidak. Aku tidak pernah kehilangan sedalam ini. Seseorang yang harusnya melihatku bisa tumbuh dewasa tanpa bimbingan darinya, belum sempat tersenyum karenaku.
Aku tidak pernah menyangka hari itu adalah hari terakhir kita bercerita. Aku masih ingat janjinya. Mungkin saat itu Papa ingin pulang ke rumah kekalnya, bukan ke rumah asalnya. Impianku untuk membahagiakannya tidak sempat terwujud. Tapi bukan berarti mimpiku terhenti di sini. Masih ada mama dan adik-adikku yang menanti kepulanganku. Aku hanya dapat menyaksikan prosesi pemakaman papaku lewat video call. Karena jarak yang jauh dan terhalang wabah virus corona. Meskipun sakit, aku berusaha ikhlas dan menerima kenyataan. Setidaknya, Papa sudah tidak menderita menahan sakit lagi. Lagi pula, Tuhan tetap adil karena menitipkan orang tua kedua dalam hidupku, yang dengan tulus hati mau merawat dan mendidikku agar kelak menjadi insan yang berguna. Karena bimbingan dan dukung dari mereka, aku merasa seperti mempunyai keluarga yang utuh. Ternyata benar kata orang, bahwa yang hilang akan tergantikan, karena kematian adalah hal yang tak bisa dihindari.